Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma, mahasiswa Prodi Studi Hukum semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dengan topik Security Awareness atau kesadaran keamanan siber. Dalam presentasi ini saya akan membahas 10 pertanyaan utama yang berkaitan dengan pentingnya keamanan digital di era modern, ancaman siber yang sering terjadi, serta cara melindungi data pribadi dalam kehidupan digital sehari-hari. Yang pertama, jelaskan pengertian security awareness dan mengapa kesadaran keamanan digital sangat penting di era digitalisasi pendidikan saat ini. Jawabannya adalah kesadaran dan pemahaman seorang tentang pentingnya menjaga keamanan data, informasi, serta sistem digital dari ancaman seperti peretasan, penipuan online, atau penyebaran malware. Terus, kesadaran keamanan digital sangat penting di era digitalisasi pendidikan karena banyak aktivitas belajar, data siswa, dan sistem sekolah berbasis online. Tanpa kesadaran ini, data pribadi bisa bocor, terus akun bisa diretas dalam proses pembelajaran terganggu. Dengan memiliki security awareness, penggunaan data lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan melindungi informasi penting dari ancaman siber. Terus pertanyaan yang kedua, uraikan bagaimana proses digitalisasi membawa dampak terhadap meningkatnya risiko keamanan siber serta contoh nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya tuh seperti kayak proses digitalisasi meningkatkan risiko keamanan siber karena semakin banyak data dan aktivitas yang dilakukan secara online sehingga memperluas peluang bagi kejahatan siber seperti peretasan, pencurian data, dan penipuan digital. Contoh nyatanya tuh kayak banyak kasus phishing atau penipuan lewat email dan WhatsApp yang meniru lembaga pendidikan untuk mencuri data, akun siswa dan guru, atau serangan ransomware pada sistem sekolah yang mengunci data penting hingga tebusan dibayar. Terus yang ketiganya tuh sebutkan dan jelaskan 5 bentuk serangan siber yang umum terjadi serta bagaimana cara pencegahannya masing-masing. Yang pertamanya tuh phishing, penipuan lewat email, pesan palsu untuk mencuri data. Pencegahannya tuh jangan klik link mencurigakan dan selalu verifikasi pengiriman. Terus yang kedua tuh malware, program berbahaya yang merusak atau mencuri data. Terus pencegahannya tuh kayak gunakan antivirus dan hindari mengunduh file dari sumber tidak resmi. Terus yang ketiganya tuh ransomware menyandera data dan meminta tebusan. Terus kayak pencegahannya tuh kayak rutin lakukan backup dan hindari membuka lampiran mencurigakan. DDoS. Terus yang keempat, DDoS, distributed denial of service, membanjiri server agar tidak bisa diakses. Pencegahannya tuh kayak gunakan firewall dan sistem keamanan jaringan yang kuat. Yang 5 nih, password attack, upaya membobol akun dengan menambah kata sandi. Pencegahannya tuh kayak gunakan kata sandi kuat dan aktifkan two-factor authentication 2FA. Terus jelaskan bagaimana konsep keamanan internet dapat diterapkan oleh mahasiswa dalam aktivitas belajar daring agar terhindar dari ancaman siber. Jawabannya tuh kayak konsep keamanan internet dapat diterapkan mahasiswa dengan cara menggunakan kata sandi kuat,
tidak membagikan data pribadi, selalu logout dari akun setelah digunakan, menghindari klik link mencurigakan, serta hanya mengakses situs atau aplikasi belajar resmi. Terus dengan kebiasaan ini mereka dapat melindungi diri dari pencurian data, malware, dan penipuan online. Terus tuliskan peran penting firewall, antivirus, dan sistem backup data dalam menjaga keamanan perangkat komputer dan jaringan. Jawabannya tuh kayak firewall berperan menyaring dan mengontrol lalu lintas data agar ancaman dari luar tidak masuk ke jaringan. Antivirus berfungsi mendeteksi, menghapus, dan mencegah malware agar tidak merusak sistem. Terus sistem backup data berguna menyimpan salinan data penting agar dapat dipulihkan jika terjadi serangan atau kerusakan. Terus pertanyaan selanjutnya tuh kayak kasus Cambridge Analytica menjadi peringatan besar terhadap penyalahgunaan data pribadi di dunia digital. Jelaskan kronologi singkat kasus tersebut dan pelajari apa yang dapat kita ambil dari peristiwa itu. Kasus Cambridge terjadi pada tahun 2018 ketika data jutaan pengguna Facebook dikumpul tanpa izin melalui aplikasi kuis dan digunakan untuk memengaruhi opini politik dalam pemilu AS dan negara lain. Pelajaran yang dapat diambil, pengguna harus lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi, dan perusahaan wajib menjaga privasi serta transparansi pengguna data digital. Terus pertanyaan yang selanjutnya tuh, apa perbedaan antara malware, phishing, deepfake, dan ransomware? Jelaskan masing-masing serta contoh sederhana. Malware, perangkat lunak berbahaya yang merusak sistem atau mencuri data. Contoh, virus yang membuat komputer lambat dan menghapus file. Phishing, upaya menipu pengguna agar memberikan data pribadi lewat pesan atau email palsu. Contoh, email palsu dari bank yang meminta nomor rekening. Terus deepfake, teknologi AI yang memanipulasi video atau suara agar tampak asli. Contohnya tuh kayak video palsu, tokoh publik yang dibuat untuk menyebar hoak gitu. Terus ransomware, malware yang mengunci data dan meminta tebusan untuk memulihkannya. Contohnya kayak komputer tidak bisa diakses dan muncul pesan permintaan pembayaran Bitcoin. Terus pertanyaan selanjutnya, UUD nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi menjadi payung hukum baru di Indonesia. Jelaskan isi pokok undang-undang tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan digital sehari-hari. UUD nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi PDP mengatur hak pemilik data, kewajiban pengendali data, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan data pribadi. UUD ini menegaskan bahwa setiap pengumpulan dan penggunaan data harus atas izin pemilik data dan dijaga kerahasiaannya. Penerapannya tuh kayak dalam kehidupan digital, pengguna harus memberi izin sadar saat membagikan data, misalnya saat mendaftar aplikasi, sementara penyediaan layanan wajib melindungi dan tidak menyebarkan data tanpa persetujuan. Terus pertanyaan selanjutnya tuh kayak jelaskan mengapa pengguna disarankan untuk tidak menyimpan kata sandi secara otomatis browser, serta bagaimana cara mengelola kata sandi yang aman dan efektif. Jawabannya tuh kayak pengguna disarankan tidak menyimpan kata sandi otomatis di browser karena jika perangkat diretas atau digunakan orang lain, akun bisa mudah diakses tanpa izin. Terus cara mengelola kata sandi yang aman, gunakan kombinasi huruf
angka dan simbol. Ubah kata sandi secara berkala. Jangan gunakan satu kata sandi untuk semua akun dan simpan di password menagar yang terpercaya. Terus pertanyaan selanjutnya, sebagaimana pengguna media sosial, apa langkah konkret yang dapat kamu lakukan agar data pribadi tetap aman dan terhindar dari kebocoran data lab? Yang pertama tuh batasi informasi pribadi yang dibagikan seperti alamat atau nomor HP. Terus yang kedua tuh gunakan kata sandi kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah 2FA. Terus yang ketiga tuh atur privasi akun agar hanya teman yang bisa melihat postingan. Terus selanjutnya tuh hindari klik link mencurigakan atau login lewat situs tidak resmi. Terus yang terakhir tuh logout setelah digunakan dan jangan gunakan WiFi publik tanpa perlindungan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.